Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Di video kali ini saya ingin membagikan share tentang penyiraman pohon anggur dengan air cucian beras. Ternyata memang banyak yang merekomendasikan bahwa air cucian beras itu bagus untuk tanaman ya, bagus untuk tanaman. Tanaman bisa subur gitu ya. Tapi setelah saya mencobanya, bahkan mungkin untuk beberapa tanaman anggur, ada beberapa gejala yang disebabkan oleh air cucian beras. Ini disebabkan karena salah dalam praktik ya, dalam praktik pemberian air cucian beras. Air cucian beras memang kaya akan nutrisi ya, dan umumnya bagus untuk tanaman. Tapi air cucian beras yang seperti apa yang bagus dan bagaimana cara pemberian air cucian beras yang bagus? Ini bisa dilihat ya, beberapa daun anggur saya pertumbuhannya seperti ini. Mungkin banyak orang yang menyebutkan ini kekurangan magnesium gitu ya. Lihat. Tapi yang lain bagus gitu ya. Ini awal pertumbuhan. Ini juga sama, tapi di sini jadi bagus kembali gitu ya. Ini juga bagus. Nah, ini ada beberapa fase beberapa minggu ke belakang ya, ketika saat proses pembesaran daun ini pertumbuhannya seperti ini ya. Ini juga sama gitu ya. Ada beberapa daun yang pertumbuhannya seperti ini. Padahal sebelumnya ini bagus gitu ya, bagus ya. Nah, ini kenapa? Ini yang saya alami ini karena pemberian air cucian beras yang salah gitu ya. Nah, ini saya tampung air cucian beras gitu ya di ember seperti ini. Nah, dampaknya ternyata bisa menyebabkan daun seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, karena ini pemberian air cucian beras yang menurut saya, pengalaman saya mengalami beberapa kali seperti ini gitu ya setelah diberikan air cucian beras. Bahkan pucuk-pucuknya itu sampai pertumbuhannya terganggu karena air cucian beras. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sering memberikan air cucian beras, harap hati-hati ya teman-teman. Entah ini benar atau tidak, tapi ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya teman-teman. Jadi ketika air cucian beras baru masih fresh, masih segar, itu diberikan ke tanaman untuk menyiram tanaman, itu boleh-boleh saja. Bahkan itu yang memberikan dampak yang bagus untuk tanaman. Jadi air cucian beras yang masih segar itu bisa diberikan ke tanaman secara berkala, seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Dan itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya membuat si pohon anggur menjadi segar dan bagus gitu ya, daun-daunnya gitu ya, kemudian pertumbuhannya juga bagus. Tapi ketika air cucian berasnya itu tersimpan seperti ini, sudah kadaluarsa 2 hari, 3 hari, 4 hari, mungkin bau air cucian berasnya itu kan berubah ya, jadi bau asam gitu ya. Nah, itu yang sebaiknya teman-teman hindari gitu ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan daun seperti ini. Nah, ini adalah akibat saya memberikan beberapa minggu ke belakang gitu ya, memberikan air cucian beras yang sudah kadaluarsa seperti ini, sudah tersimpan 1 hari 2 hari. Artinya apa? Si air cucian beras ini belum terfermentasi secara sempurna lah, boleh dibilang seperti itu ya. Karena kalau air cucian berasnya itu sudah terfermentasi, mungkin dampaknya akan baik kepada tanaman. Tapi karena air cucian beras ini baru 2 hari 3 hari ya, tersimpan dan berbau masam, berbau tidak sedap ya, disiramkan ke tanaman, itu yang menurut pengamatan saya menjadikan memberikan dampak buruk pada tanaman, sehingga tanaman ketika tumbuhnya itu daunnya seperti ini. Bahkan ini dialami oleh beberapa daun yang lainnya. Jadi bukan kekurangan magnesium ya, karena saya rutin diberikan magnesium, karena ini karena air cucian beras yang sudah masam gitu ya, sudah masam, sehingga mungkin mempengaruhi kondisi tanah tempat tanaman anggur ini tumbuh gitu ya, sehingga hasilnya seperti ini. Dan akhirnya saya hentikan pemberian air cucian beras gitu ya, saya siram dengan air biasa
akhirnya dia tumbuh baik lagi seperti ini teman-teman ya. Jadi memang air cucian beras itu ya memang harus diperhatikan baik-baik teman-teman, jangan sembarangan ya. Ini juga sama ya, tuh sempat seperti ini juga gitu ya. Tuh saya hentikan, pertumbuhannya jadi bagus kembali teman-teman ya, jadi bagus kembali. Awalnya bagus, disiram air cucian beras beberapa kali gitu ya, beberapa minggu, tumbuhnya seperti ini, dan sekarang dihentikan, bagus lagi seperti ini. Ini hampir semua tanaman ada yang belang-belang seperti ini ya. Nah ini disebabkan oleh, mungkin banyak orang mengira kekurangan magnesium ya, tapi menurut saya pribadi ini karena tanah terlalu asam akibat pemberian penyiraman air cucian beras yang secara berkala, di mana kondisi air cucian beras itu sudah kadaluarsa ya, sudah basi. Jadi hindari ketika air cucian beras sudah basi, sebaiknya jangan diberikan kepada tanaman karena akan menyebabkan daun tanaman menguning seperti ini, bahkan mengkerut gitu ya, mengkerut seperti tidak subur gitu ya, ada gangguan. Nah, itu yang saya alami ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau ingin diberikan penyiraman menggunakan air cucian beras, sebaiknya air cucian berasnya itu yang masih segar, yang baru dicuci gitu ya, itu bisa disiramkan. Jangan sampai menunggu air cucian beras basi. Lah, kalau basi sebaiknya itu difermentasi beberapa minggu menggunakan larutan M4 misalkan ya. Jangan langsung diberikan kepada tanaman, karena bisa mengakibatkan tanaman justru tumbuh kembangnya kurang baik gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.